mantra pelit itu belakangnya ada kersaning Allah. Karena izin Allah. Karena izin Allah. Iya, iya. Dan gue ingat banget apa yang dikeluarin Bang Anto tuh. Paku. Paku gede banget. Itu karatan gitu kalau nggak salah gue. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini gue kedatangan tamu spesial. Sebenarnya gue udah kenal lama nih sama beliau, tapi kenalnya itu di luar yang kita bahas hari ini. Gue tahu beliau di luar yang kita bahas hari ini karena beliau ini backgroundnya adalah seorang rapper dan di komunitas ini bisa dikatakan senior gitu ya. Jadi gue ini jauh banget di bawah beliau. Dan tiba-tiba hari ini datang ke sini kita membahas hal yang berbeda. Apa kabar Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Bang Anto, nih Bang Bimo. Bang Bimo. Bang Bimo ini anak-anak didik. Anak didik ya Bang Anto. Murid. Siap. Iya. Bang Anto ini mungkin teman-teman yang nonton mungkin agak bingung nih. Sebenarnya Bang Anto ini siapa? Terus dari mana? Mungkin bisa kenalan dulu lah Bang. Oh iya. Siap. Saya Anto dari Cilengsi. Cilengsi. Kita di rumah di Cilengsi, tinggal di Cilengsi. Ya kalau untuk kegiatan sehari-hari ya memang cuman apa orang bilang itu penyembuh alternatif kali ya. Penyembuhan alternatif. Paranormal bisa dibilang paranormal? Ya ketinggian Bang. Ketinggian paranormal. Siap. Iya. Ketinggian kalau paranormal ketinggian. Iya. Sama biasanya saya juga di sana di rumah buka perguruan silat itu aja. Perguruan silat? Iya. Baik. Nih ngomong-ngomong Bang ya, tadi katanya kalau paranormal ketinggian, bedanya paranormal dengan apa yang Abang jalani sekarang tuh apa Bang? Sama aja, cuman kayaknya kalau nyebut paranormal rasa malu aja. Wah, kenapa Bang? Kalau para kan di atas, kayaknya udah dewa banget. Dewa banget, iya kan? Para itu kan di atas, di atas normal gitu. Di atas normal iya, ya? paranormal itu artinya di atas normal, Di atas kayaknya normal. udah dewa banget gitu. Dewa Makanya banget. Segalanya itu memang datangnya dari Allah, kembalinya pada Allah itu aja. Amin, alhamdulillah. Berarti muslim ya Bang ya? Insya Allah. Oke, siap. Gue baru kali ini nih ketemu dengan orang yang berilmu nih, tapi low profile. Yoi. Karena jujur aja nih geng ya, gue sebenarnya gue sudah menyaksikan sendiri gitu ya. Gue udah lihat langsung, gue udah pernah datang ke rumah Bang Anto dan pembuktiannya ada gitu. Dan ya saya udah lihat lah gitu Bang ya, saya udah lihat gitu sejauh mana apa ya, bukan tepak terjang apa ya, bukan ilmu juga, kemampuan lah ya. Kemampuan Bang Anto ini dalam penyembuhan gue udah lihat geng. Iya. Oke. Nah ini kan Bang Anto sama Bang Bimo pakai baju apa? Gubuk kanjeng. Gubuk kanjeng ini apa Bang? Memang jadi di rumah itu gubuk kanjeng itu tempat ya, tempat berkumpulnya kawan-kawan nih, anak-anak yang sekiranya dia mau belajar tentang kebudayaan, sedikit sejarah gitu, seni dan agama. Oke. Kalau untuk jadi di situ di dalamnya ada anak silat, anak yang ngaji. Oh, di situ juga. ya. Okay. Dan kita ngomongin sedikit sejarah. Sedikit Sama sejarah. budaya, iya. Oke. Jadi tempatnya di situ disebutnya Gubuk Kanjeng. Gubuk kanjeng. Dan di situ juga Bang Anto mengajarkan goib-goib ini Bang? Nggak semuanya. Nggak semuanya? Tertentu aja bagi dia yang mau. Yang mau atau yang menurut Bang Anto berpotensi, yang Bang Anto pilih? Nggak dipilih sih, siapa yang mau. Dan nanti seleksi alam. Di saat dia nggak betah, dia akan lari sendiri. Oh, begitu. Dia mau, Bang saya mau belajar ini. Ya mau nggak silakan, terbuka. Iya, tapi ya nah itu nanti kesananya kalau ada kuat nggak kuat. Oh gitu Bang ya? Iya. Dan yang Bang Anto ajarkan secara ilmu goib ini, apakah semua ilmu atau ada khusus-khususnya Bang? Kan kalau bicara goib banyak tuh Bang ya? Iya. Pernapasan. Pernapasan? Dari pernapasan terus ke arah kebatinan. Oke. Ya kita padu dengan agama biar mereka itu juga nggak bengkok-bengkok banget. Oh gitu Bang? Jadi kalau salah belajar pasti akan beda arah nih? Iya pasti. Berarti yang dipelajari ini nggak
apa ya, maaf di Bang ya, kalau mungkin saya takut salah kata nih. Ini hitam atau putih Bang yang dipelajari Bang? Setiap ilmu itu putih Bang Jerry. Oke. Cuman yang menghitamkan manusianya itu sendiri. Baik. Banyak ilmu-ilmu yang memang katanya datangnya dari agama, tapi ke arah buruk. Oh. Ya Allah itu kan mintalah nih saya aku perkenankan. Minta apa juga diperkenankan, tapi kan ada konsekuensinya. Konsekuensinya. Ya iya. Iya benar. Iya. Semua juga begitu. Ya ilmu-ilmu pelet juga di belakangnya ada bacaan kersaning Allah kok. Oh iya Bang. Ya iya. Mantra pelet itu belakangnya ada kersaning Allah karena izin Allah. Karena izin Allah, Iya, atas izin ada. Allah. Karena ya memang la haula wala quwata illa billah, nggak ada daya upaya kalau nggak dari Allah, nggak ada kekuatan. Ya kekuatan semua dari Allah, masalahnya menyelewengkan manusia itu. Oke. Berarti geng nih perlu kalian ketahui juga, berarti ilmu itu tidak ada yang hitam Bang ya? Nggak ada yang menghitamkan Ada manusia. putih. Berarti itu yang menghitamkan mungkin tujuannya ini buat apa kali Bang ya? Kayak gitu Bang ya? Nafsu manusia itu sendiri. Oke. Oke, itu kan berarti apa yang Abang ajarkan ke anak-anak Abang. Kebanyakan yang Abang ajarkan berarti ilmu pernafasan ini. Ilmu pernapasan lalu mengarah ke sana, ke pelan-pelan kebatinan. Apa sih Bang fungsinya kok pernafasan dulu yang harus dipelajari Bang? Karena pernapasan itu sumber kekuatan. Oh, Nggak gitu. ada napas kita nggak kuat. Oke. Jadi rumusan saya ini Bang Jerry ya. Oke. Kekuatan manusia itu dari pertama napas, Napas. kedua darah, ketiga doa, keempat yakin, dan kelima usaha. Itu Napas kita tenang itu kuat, buat darah kita bersih. Kan kalau napas tenang, darah kita bersih, darah mengantarkan oksigen ke dalam otak. Oke. Iya Kita akan tenang, napas tenang, darah bersih. Doa kan enak, nggak doa gitu. Iya. Kalau napas sudah kita tenang, darah bersih, kita doa, nggak bisa tanpa yakin Bang Jerry. Benar. Napas tenang, darah bersih, doa, yakin, tanpa usaha Nggak bisa. nggak akan bisa. Jadi 5 itu harus kita pegang. Jadi di rumah itu mempelajari, lu harus banyak yakin. Oke. Dalam berdoa, dalam ikhtiar segala macam, yakin aja. Itu jadi suges buat diri dia juga Bang ya. Iya. Terus ngomong-ngomong Bang Bimo udah berapa lama nih sama Bang Anto? Udah berapa tahun, udah agak lama juga sih. Cuman memang awalnya dulu saya memang nggak dulu kan ngeliat basicnya Bang Anto sendiri, aduh saya kayaknya belum mampu nih, ilmu tinggi segala macem. Oh, iya. Cuma kan saya intinya kita mau belajar atau enggak. Nah, saya orangnya intinya penasaran. Tadinya saya ingin belajar tentang spiritual, magic dan segala macam yang minimal yang tabu lah. Saya pengen gali apa sih itu maksudnya, sekalian buat belajar. Seiring berjalan saya coba untuk kenalan, ngobrol, tapi wah ini asik juga nih. Karena mungkin pembawaan dari Bang Anto sendiri yang enak. Iya. Jadi saya pikir wah takutnya nggak terima atau mungkin ada syarat-syarat tertentu. Tapi pas ke Bang Anto dirangkul lah. Iya. Yang gue juga basicnya mungkin bukan orang benar, ya mungkin sampai sekarang bukan orang benar. Cuma dengan bimbingannya beliau sampai sekarang ya gue sendiri pribadi lebih tenang. Berarti Abang udah di tahap apa nih Bang kalau belajar dari Bang Anto? Udah bisa yang ini nggak? Ngirim-ngirim terbang-terbang gitu? Kalau Bang Anto sendiri sih mungkin dalam tahap pelajarannya benar. Kalau memang dibilang yang mau belajar, ayo ikutin. Jadi memang seleksi alam. Dan gue pun makanya banyak sih gue juga pernah bawa teman akhirnya mundur. Mungkin karena mungkin ekspektasi mereka tuh belajar di Bang Anto, ya mungkin wah. Cuman gue udah bilang sama mereka, ya kita belajar sambil ngaji, intinya silaturahmi lah. Oke, berarti itu dari segi ini ya Bang Anto ya, Bang Anto mengajarkan lah gitu ya. Nah, gue mau tanya nih Bang Anto. Bang Anto kan berarti buka praktek pengobatan ya, mengobati gitu ya. Dan waktu itu gue sempat datang ke Bang Anto buat mengobati nyokapnya temen lah waktu itu, nyokapnya teman. Alhamdulillah sekarang udah tuh gila juga tuh 10 tahun nyokapnya, nggak tenang tuh. Dan pasti Bang Anto kalau gue nggak salah keluarnya itu aneh-aneh tuh dicabut sama Bang Anto. Gokil guys ya. Ini nggak tahu ya gue tadi gue sebelum sebelum kita podcast gue sempat tanya sama Bang Anto, teman jawaban Bang Anto apapun yang udah Bang Anto lakuin, Bang Anto lupain gitu ya. Dan gue ingat banget apa yang dikeluarin Bang Anto tuh. Paku gede banget. Itu karatan gitu kalau nggak salah gue kayak gitu. Terus di awal datang gue inget juga ada kayak pasir gitu Bang Anto ya. Pasir dimasukin botol terus panas sampai botolnya bener-bener panas gitu. Nah Bang Anto boleh diceritain nggak Bang Anto? Dari sekian banyak pasien Bang Anto yang datang nih, ada nggak yang ngeri banget, yang luar biasa gitu ya, kelasnya gitu? Ada.
Gimana tuh ceritanya Bang? Itu dulu belum lama sih, yang paling berat itu. Yang paling berat ya. Kalau belakangan ini dari Papua tadi. Dari Papua? Iya. Pasiennya dari Papua atau gimana? Iya. Pasien dari Papua, oke. Itu Suanggi. Suanggi yang pernah kita bahas di kamar Jerry. Gimana tuh Bang Suanggi itu Bang? Ya tapi ya alhamdulillah. Kelar juga? Orangnya sehat, kelar. Gimana, boleh diceritain nggak Bang? Iya. Kasusnya seperti apa Bang? Yang ya jadi saya ya kayak begitu sambil belajar juga Bang, jadi ya. Kan dari kejadian-kejadian gitu ya. Akhirnya dapat pelajaran, ternyata mereka pun takut sama pantai selatan. Oh, pihak yang ngirim? Iya. Oh gitu. Waktu saya ada videonya. Jadi waktu ditanya itu, dia kesurupan dan dia takut sama pantai selatan sampai minta maaf. Oh. Dia minta maaf, nggak tahu kalau yang didatangkan ini katanya masih, ya, kalau bahasa kita masih mitranya gitu. Jadi Bang Anto ini ada hubungan sama pantai selatan gitu? Kata beliau. Kata beliau. Padahal saya mau biasa-biasa aja. Aduh. Tapi kalau secara ilmu bergurunya Bang Anto, arahnya memang ke sana Bang? Enggak, kalau saya tetap, biar bagaimanapun Ibu Ratu itu orang baik. Ibu Ratu orang baik. Iya. Ibu Ratu itu orang baik. Jadi ya saya suka ya kirim tawasul apa reklamasi. Ah, baik. Jadi yang diselewengkan itu mah bukan Ibu Ratu, tapi ya lain dari Ibu Ratu. Lain dari Ibu Ratu. Dan di kasus yang Suanggi itu Bang, gimana tuh Bang? Maksudnya dia datang dalam kondisi kayak gimana Bang orangnya? Sadar. Sadar. Setelah kita pegang lalu ngaco. Oh. Ngaco. Yang dia alami selama sakit apa Bang? Ketakutan. Diliatin gitu Bang? Dia pokoknya hidupnya ketakutan. Oh, sama apa? Apapun. Paranoid. Paranoid, oke. Setelah dipegang lalu dia ngaco. Semua keluar. Bukan dia, Oke. tapi yang masuk itu. Dan saya nggak memanggil, dia masuk sendiri. Bang, ini gue nggak bohong nih ya. Gue agak melayang nih, kenapa nih? Nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa nih kan? Nggak apa-apa. Kenapa sih Bang? Nggak tahu nih. Terus ya, Nggak fokus gue. akhirnya setelah dikeluarkan, plus barang-barangnya ada juga. Hah? Iya, plus barang-barangnya. Maksudnya ditanam di badannya Bang? Tapi udah selesai. Alhamdulillah sekarang orangnya sehat. Nah, yang pengen gue tanyain Bang, Suanggi kan berarti kan dari Papua, dari tanah Iya. Papua. Terus yang ngemasukin itu dikemanain? Jinnya itu Bang? Kan awalnya kan dia dari Papua ke rumah. Ya, Oh, langsung dari Papua terbang ke rumah? orang itu, ya si pasien. Pasien? Iya, dari mulut ke mulut sampai ke rumah. Terus karena beberapa paranormal sana katanya nggak mampu, menurut cerita beliau. Saya nggak tahu ya. Ya udah, alhamdulillah sama saya itu jadi masuk ke dalam badan dia. Ya setelah itu ya biasalah, kita masukin ke botol itu, lalu saya suruh buang ke laut. Ke laut ya? Iya. Dia mau pulang atau enggak urusan dia. Urusan dia. Ya saya pikir kan kayak asalnya dari mana harus dibawa pulang ke sana juga. Nggak harus ya Bang? Oh, dia itu bisa terbang lebih cepat daripada kilat Bang. Gitu ya? Oh. Kita suruh pulang juga. Pulang dia? Pulang. Nah, berarti dia itu, benar nggak sih Bang menurut cerita Suanggi itu sebenarnya dia ini ya, maksudnya kayak jin kiriman gitu Bang? Iya. Sama kayak santet juga berarti? Ya, hampir sama-sama santet, voodoo gitu. Bedanya apa Bang? Nah, nama aja. Namanya aja, jadi intinya sama lah gitu Sama. ininya ya. Terus Dan sama itu kelas jinnya itu loh. Kelas makhluknya itu loh. kelas, oh dia makhluknya itu ada? Ada berkelas, makhluk itu ada berkelas kayak kita aja Bang Jerry. Oh gitu Bang? Iya, iyalah. Oh saya baru paham Bang, itu gimana tuh Bang membedakannya Ada Bang? kelasnya gitu kan. Kan ada rajanya, ada Hah? gitu, ada rajanya. Ya belum lama, ya, nggak apa-apa kali ya kalau kita bahas di sini ya. Nggak apa-apa Bang, santai Bang. Belum lama saya mengumpulkan sebanyak 171 dari Pulau Jawa, Jawa Barat sampai Jawa Timur. Dia apa Bang? Dikumpulkan? Dikumpulkan di rumah 171. Untuk apa Bang? Kenalan aja. Kenalan? Jadi kalau ada yang di sana kita, oh tahu, oh kamu si A. Jadi kita gampang. Oh gitu. Bener nggak sih Bang? Katanya yang gitu-gitu tuh dipelihara? Iya, Ditangkep dipelihara? nggak usah ditangkep. Berkenalan aja? Iya, terus kan ada satu rapalan doa untuk memanggil dia, dia datang. Dia senang banget kalau kita mau bersekutu dengan dia. Oh begitu Ya Bang? iya Bang, tujuan dia kan Bang. Untuk
narik kita ke neraka, kan tujuan mereka. Oh, tapi kita harus ngasih feedback nggak bang? Kayak ngasih sesuatu buat dia gitu, makan apa gitu? Awalnya enggak bang. Awalnya enggak. Rayuan itu awalnya enggak. Awalnya dia yang ngasih ke kita. Oke. Setelah kita terlena, diambil sama dia. Oh, oke. Saya juga dulu pernah belajar ilmu hitam itu. Pernah bang? Pernah. SMA kelas 2 sempet sakit jiwa saya dulu. Oh iya bang. SMA kelas 2 nggak lama sakitnya gitu. Terus setelah nikah sakit lagi kambuh. Oke. Ya terus alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Sembuh, alhamdulillah. Cuman dikit-dikit kali masih ada cipratannya. Oke. Berarti Suanggi tadi itu udah paling berat bang? Apa ada lagi? Enggak. Ada yang lebih berat lagi? Ada yang berat. Dikatakan dia berat itu kan di kampung dia. Enggak, kalau yang versi abang yang benar-benar abang tangani, ya bisa kan gini deh bang. Abang nangani pasien yang kena santet, terus tiba-tiba santet itu berbalik ke abang gitu, atau si Sering. dukunnya marah ke abang. Sering bang. Wah gimana tuh bang Sampai ceritanya saya bang? muntah darah sering. Sampai saya lumpuh sering. Saya pernah lumpuh. Sering, tapi ya itu bang. Saya nggak pernah menganggap bahwa saya paling jago. Oke. Sampai sekarang saya belum kalah total bukan karena saya jago. Tapi saya yakin saya nolong orang bohong kalau Allah nggak bantu itu aja. Oke, iya iya Itu iya. yakin iya. saya itu aja. Yang sepengalaman abang kejadian yang pernah yang parah banget bang? Saya disantet sama 5 dukun. 5 dukun bang? Perkara apa tuh bang? Nolongin orang secara gratis. Waduh, 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 waduh. Gimana bang ceritanya bang? Gimana ceritanya? Boleh lah bang berbagi Iya, bang? jadi banyak orang itu tahun 2010. 2010. Iya, konyolnya itu saya dihantamnya itu habis Isya bang jam 9 malam. Kan aduh, masih siang kalau di Jakarta ya. Oh iya iya, masih Waktu rame. saya masih di Jakarta itu. Saya mau sholat Isya. Itu paku nancep di sini. Muntah darah, paku ada di mata semua. Akhirnya ibu ya, saya panggil ibu saya. Kan ibu dekat rumah. Karena memang saya sekeluarga, alhamdulillah bidangnya seperti ini. Punya kemampuan begini ya? Jadi ya, ibu udah tuh ya tanggulangi semua. Setelah itu baru karena bekas luka-luka kita ke rumah sakit. Oh tetap ada Nancep bekas? Bang Jerry, nancep sini. Tetap ada bekasnya bang? Ada bang. Orang nancep itu nancep, darah ngalir sini. Waduh. Itu jam 9 malam. Itu 5. ngobatin perkara apa sih bang? Ngobatin orangnya kenapa Nah sih? ini kena guna-guna. Jadi misalkan nauzubillah jangan sampai terjadi ya. Amin. Bang Jerry kena guna-guna, lalu kita tarik nih. Dukun itu nggak marah sama Bang Jerry. Dia pasti ke saya, kayak kita ngapa lu ikut campur urusan gua? Oh. Dan memang yang guna-guna ini berasal dari 5 dukun tadi? Yang saya itu. Oh 5. Jadi enggak, jadi ada beberapa dukun yang memang sakit hati, ada juga yang jadi mereka tuh sindikat. Oh akhirnya gabung lah. Gabung. Gitu. Dari mana bang asalnya bang? Wah banyak bang. Salah satu ada dukun terkenal, saya nggak bisa sebut orangnya ya. Waduh, dukun terkenal. Ya, saya nggak bisa sebut orangnya. Nah terus saya ke guru-guru saya tuh semua. Saya kumpulkan data. Ternyata semua guru saya yang tempat berbeda, jawabannya sama. Apa? Begitu, 5 orang, salah satunya ada dukun terkenal itu. Disebut. Tapi ya, saya pikir itu biasa bang. Di dunia perdukunan. Kita hobi apa pasti ada resiko bang. Benar benar benar. Semuanya ada resiko yang Pasti harus ada dibayar resiko. benar benar. Iya, nggak bisa kita, wah bebas, nggak bang. Main sepeda juga kan patah. Iya iya. Main iya. bola cedera. Ya kalau saya seperti ini memang harusnya seperti ini. Iya. Dan yang kebanyakan datang ke abang kasusnya apa aja bang? Yang kebanyakan? 90% guna-guna. Guna-guna? Di guna-guna, ntar santet guna-guna beda bang? Iya sama. Sama. Guna-guna itu kan banyak, ada santet, ada pelet kan guna-guna. Ah santet pelet apa bedanya nih? Kalau santet menyakiti, kalau pelet kan cinta. Oh, bang itu senyum-senyum tuh bang. Senyum-senyum di belakang kamera bang. Ya, dibilang cinta langsung senyum-senyum. Waduh, waduh. Gitu. Tapi bulu perindu itu bener bang? Benar ada, Oh iya bang. benar ada. Tapi sekarang udah banyak palsunya. Fungsinya apa sih bulu perindu? Iya memang untuk pelet. Jadi kita gimana? Sistem cara kerjanya seperti apa? Ada minyaknya dia. Terus diapain? Ya dioles Ke kita apa ke ceweknya? ke kita. Ke kita, bulu perindunya dikantongin. Iya. Terus ceweknya langsung apa yang kita Wow. ngomong langsung tunduk ya? Nusantara itu hebat bang, jangan pakai bulu perindu, pakai asap rokok aja bisa bang. Wah. Nusantara tuh maksudnya ilmu yang ada di Indonesia. Ilmu yang ada di Nusantara itu Berarti ini budaya ya bang?
Bukan sekedar goib ya? Udah dari dulu, karena memang negeri kita itu seperti itu, Bang. Dari dulu. Itu ya hebatnya. Semakin banyak perjalanan saya untuk belajar sana sini, semakin saya tahu bahwa wah, gila Nusantara seperti ini gitu loh, Bang. Oke. Tapi dulu Bang Anto pernah punya tuh, Bang? Pernah, tapi kita buang. Bulu perindu, mandi gajah. Waduh, buat apaan, Bang? Buat pasien apa buat pribadi nih? Kan perjalanan masa muda ya. Masa muda, saya juga kan pernah muda. Ya tapi ya setelah itu hanya tahu terus kita buang. Cara buangnya khusus kapal, udah ya gitu aja? Buang aja ke kali, kayak ke laut, selesai. Sebenarnya bulu perindu itu bulu apa, Bang? Kok dia bisa hidup gitu, Bang? Dari bambu, Bang. Bambu? Di dalam bambu. Dalam bambu, terus diapain, Bang? Iya, di dalam bambu ada bulu itu. Nggak semua bambu, Bang. Bambunya bambu apa? Bambu, nggak semua bambu, makanya jarang bulu perindu itu. Cara carinya harus goib juga atau ya udah bambu ada tertentu? yang terawangan, ada yang bisa terawangan. Oh, bambu ini ada bulu perindu, lalu ditebang, dalamnya ada bulu perindu. Hidup dia? Hidup. Itu bukan hewan, Bang? Pohonan itu. Di dalam bambu pokoknya adanya bulu perindu tuh. Ada nggak yang orang yang nggak harus terawang tiba-tiba dapet aja? Ada. Itu sepengetahuan saya nih, Bang ya. Sepengetahuan saya tuh bulu perindu itu dari bambu. Dari bambu. Tapi ada yang tiba-tiba dapet, ada. Ajaib ya. Gila. Cuman ada di Indonesia itu? Kurang tahu, tapi katanya banyaknya di Kalimantan. Banyaknya di katanya. Kalimantan. Itu ada isiannya, Bang? Ada jinnya? Alam gitu aja. Kekuatan alam. Tapi pasti ditemplokin sama jin. Di saat kita sudah mendewakan satu benda, pasti di situ jin ikut serta. Oh iya. Ya pasti, Bang, biar kita itu terus ke dia, lupa sama Tuhan. Sama Tuhan ya. Halus, Bang ya. Iya. Tipis nih, Bang. Tipis tuh antaranya. Tipis, ya, Bang. antara dunia itu tipis. Terus, Bang, kalau misalkan dunia jin nih kayak di sini ini dia ada nih, Bang? Ya ada. Setiap rumah itu didiami minimal 5 jin. 5 jin. Apakah Iya 5. mengganggu 3 sampai 5. Dalam jangka waktu 3 hari berturut-turut dia mengganggu, wajib kita usir. 3 hari? Ya, tapi kalau dia tidak mengganggu, enggak lah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dia penghuni juga jatuhnya? Ada yang bilang malah bikin hoki. Oh gitu, Bang? Ada yang begitu. Dia mau bersahabat sama kita. Dia mau bersahabat sama kita. Yang penting nggak berturut-turut dia mengganggu. Nggak berturut-turut dia mengganggu. Begitu. Dia tahu kalau ada pendapat 3 hari berturut mengganggu, wajib diusir. Maka dia kadang-kadang mengganggunya nggak berturut-turut. Pinter dia. Nah, yang bikin saya bingung nih, Bang. Jin, terus kayak pocong, kuntilanak, segala macam itu termasuk golongan jin? Iya. Termasuk. Nah, kenapa yang ini menampakkan diri ini kenapa, Bang? Ya, memang dia menggoda manusia. Oh, kalau kuntilanak ini. Iya. Tapi memang asalnya dari yang hidup. Ada bener? yang memang nggak ngerti jalan pulang ya. Oh. Memang yang memang dia mungkin di dunianya ada sebelum matinya itu ada yang ngeganjel. Kan di saat kita mati itu kan harus semua berserah diri kau. Oke. Nggak boleh ada yang ngeganjel. Oke. Makanya hutang dilunasin segala macam Iya. kita kudu ikhlas dalam hidup. Kita suruh puasa. Itu kan ngelepas keterikatan dunia puasa itu. Oke. Ya untuk melatih itu kalau kita masih yang ngeganjel ya kita balik ke situ. Bang Jerry berat nih sama rumahnya, lupa sama Tuhannya, akhirnya pas mati ada di rumah. Ada di rumah. Iya. Nggak mau cabut. Iya. Dan itu pemahaman saya, Bang. Pastinya pemahaman orang ini berbeda. Oh gitu memang ya. Iya. Dan bener, Bang, kalau misalkan ada kecelakaan, meninggal di tempat itu berdarah, nah itu dia jadi penghuni di situ. Itu bener? Belum tentu. Oh belum tentu, Bang. Belum tentu. Dia juga tahu punya keluarga mau pulang bisa. Oh iya. Jadi nggak semua orang yang meninggalnya berdarah, kecelakaan itu jadi hantu itu dalam bahasa. Nggak semua, Bang. Ada juga memang kecelakaan terus memang langsung kembali, nggak apa-apa. Terserah Tuhannya. Tergantung perbuatan dia. Tergantung. Ya emang dia yang mau ketabrakan? Enggak. Gitu ya. Ya iya. Kalau kesian orang yang sholat, dia kan dia ibadahnya kuat. Terus ya memang harus matinya ketabrakan, terus gentayangan, kasihan ibadahnya tuh, Bang. Sayang. Oke. Soalnya gini, Bang, kalau udah ngebahas horor, hantu-hantu gitu ya, banyak yang bilang hoax katanya. Nggak mungkin hantu itu berasal dari orang yang mati terus bergentayangan katanya. Iya. Banyak pemahaman seperti itu, Bang.
Terus sebenarnya yang bener yang mana nih Bang? Ya tergantung orangnya. Tergantung Ini orangnya. keyakinan saya Bang. Saya nggak bisa memaksakan keyakinan saya untuk orang lain untuk seperti saya. Selama dia nggak tahu jalan pulang mau kemana? Iya. Larinya. Nggak semuanya orang mati gentayangan. Tapi nggak semua yang dikatakan orang gentayangan itu jin. Bisa apa tuh Bang? Ya memang manusia itu kan lahir bareng sama 90 makhluk. Sama jin. Oh gitu Bang? Banyak juga jin yang mirip kita. Oh gitu? Yang menyerupai kita. Bisa jadi itu dia? Ya iya. Yang ngikutin kita yang disebut korin itu. Korin? Bisa juga dia. Tapi bisa juga ya memang kita nggak Jadi- tahu agama, nggak pernah ibadah, ya mati ya Mati jadi jin ya Bang ya? Iya. Kalau nggak punya agama ya? bukan mati jadi jin. Matinya ya mungkin gentayangan kali. Tapi bukan, nggak bisa dikatakan kalau dia nggak punya agama, bukan Bang. Oh gitu? Agama bukan Tuhan Bang. Iya sih. Iya. Benar. Ya Siapa? maksudnya kalau nggak punya Pegangan lah. Pegangan gitu ya. Nah, kalau untuk nggak bisa mengatakan agama si A, agama si B, agama C, bahkan sampai orang yang nggak punya agama lalu sesat gitu. Nggak. Berarti ya wujud apa daripada hantu, setan gitu ya, jin itu sama tuh Bang ya? Iya, Dalam namanya? kalau setan itu mah Bang, setan itu nggak berwujud. Setan nggak berwujud. Setan itu mah nafsu. Oh, kalau jin yang tadi itu Jin itu makhluk. makhluk. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kan gitu. Jadi nggak ada setan, Kuntilanak pocong, jin masuknya. bisa jin. Tapi beneran ada Bang pocong itu Bang? Ya ada. Yang ngomongin pocong lah. Ada di sini jangan-jangan. Ya, yang lain dong. Bentar Bang, saya tapi penasaran. Saya jujur saya bukan orang pemberani, saya penakut. Tapi pocong ini asal muasal dia menjadi pocong itu kenapa Bang? Saya nggak tahu itu kainnya jahit di mana. Saya nggak ngerti. Iya kayaknya tuh. Yang namanya makhluk halus ada juga memang jin menyerupai. Jin apapun dia mau bisa. Jadi apa bisa. Jadi sapi aja bisa, jadi binatang bisa ya. Oh gitu. Ya jadi kita pun bisa Bang. Kita masih hidup. Muncul Bang Jerry tiba-tiba lagi di mandi. Oh, ini siapa nih? Gue Jerry. Ternyata jin bisa. Abang lagi duduk di sini. Bisa Bang. Kamuflase. Kamuflase. Berarti nggak ada sebab musabab kenapa pocong itu ada. Maksudnya kenapa dia bisa jadi pocong wujudnya? Iya. Ya mungkin ya itu aja kali dia. Iseng kali ya. Oke. Karena saya belum pernah jadi pocong Bang. Jadi saya nggak usah cerita kenapa pocong itu jadi pocong. Oke. Waduh, saya serius banget Bang Anto udah bawanya santai. Saya tahu nih dia ngindar-ngindar nih saya. Aduh. Saya jujur saya saking penasaran. Lo ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Bang, tadi kan masalah jin itu kan sama manusia itu kan sama makhluk gitu kan? Iya. Iya. Nah, ada istilahnya nih Bang, manusia itu kan nikah sama jin. Ah. Itu bener nggak? Masalah itu karena saya tuh pernah mendengar kayak ada cerita gitu Bang. Katanya sih ada, cuman gimana gitu cara kerjanya itu seorang antara suami sama istri tentang beda alam gitu. Iya. Nah itu gimana Bang? Banyak pendapat. Nikah sama jin itu nggak seperti manusia itu nikah sama manusia. Harus berhubungan badan dan segala macam. Ada satu pendapat mengatakan yang disebut nikah yang penting dia jadi temannya. Berhubungan? Nggak berhubungan badan. Yang penting dia jadi temannya, hidup bareng sama dia, pendamping. Oh dia ada jenis kelamin juga Bang? Ya ada. Jin perempuan, jin laki-laki ada. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang saya pernah mendapatkan orang yang hamil lalu kempes. Kempes? Anaknya yang ngelihat dia doang. Wah. Dan dia itu bilang bahwa saya nikah sama jin. Gitu. Saya pernah itu. Ada. Anaknya yang bisa ngelihat dia aja. Nah, masalah nikah sama jin itu karena dia tuh ada sesuatu keinginan atau gimana? Enggak dengan sendirinya. Kayak kita aja ketemu jodoh. Oh. Tapi menurut saya sudah iniin kodrat ya, melawan kodrat. Udah melampaui batas. Dosa ya Bang jatuhnya? Ya Bang? tetap jelas Tuhan. Di dalam surat Ar-Rum diciptakan sejenismu. Yaitu manusia dengan manusia. Untuk saling berkasih sayang. Itu ada dalam surat Ar-Rum. Jadi sejenismu ya manusia dengan manusia. Ngapain ada manusia? Ini mau merinding. Ya gini loh Bang. Sejelek-jeleknya kita emang mau kawin sama jin. Ya lah, orang perempuan masih banyak yang cakep kok. Kalau jinnya cantik, ya ada jin cantik. Tapi memang gini loh, sepengetahuan saya nih Bang ya, sepengetahuan saya. Jin perempuan yang paling jelek
mirip sama manusia perempuan yang paling cantik. Jadi nggak ada jin paling jelek. Oh, kebalikan, levelnya lebih tinggi. Jadi jin perempuan yang paling jelek mirip sama manusia perempuan yang paling cantik. Adapun dia yang rupanya serem-serem segala macam itu kamuflase. Oh, dia lagi pengen berubah. Pengen berubah. Saya nongkrong di situ, pas saya ke atas ternyata itu Kaki orang. itu maaf, itu lagi itu Bang. Saya ada di sini, Bang. Oh.